di sini aku kembali lagi menggantikan Kak Angel untuk nemenin sahabat UMN di Open House 2024. Jadi UMN lagi ngadain Open House dan teman-teman mau tahu nggak gimana keseruan acaranya? Tonton video ini sampai selesai ya. Yuk! Hari ini kita ada acara Open House UMN. Open House UMN ini diadakan untuk kepada calon mahasiswa dan orang tua. Acara ini melibatkan semua fakultas yang ada di UMN. Tujuannya untuk memperkenalkan semua fakultas yang ada di UMN kepada calon mahasiswa. Open House kali ini UMN mengangkat tema Preparing the Talented Generation to Appear Brighter. Jadi UMN ingin mempersiapkan para generasi muda yang bertalenta baik dari skill akademis dan non-akademis dan pastinya beretitude. Jadi peserta yang sudah datang akan diarahkan untuk registrasi di sini dan akan diarahkan untuk ke ruangan sesuai fakultas yang mereka minati. Teman-teman yang sudah datang jangan lupa registrasi ya. Nah, sahabat UMN, sekarang kita udah ada di depan function hall nih, atau biasa disebut dengan FH. Jadi di dalam ruangan ini nanti akan ada dua fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Komunikasi dan Fakultas Teknik dan Informatika. Jadi buat teman-teman yang berminat di dua fakultas tersebut, nanti akan diberi penjelasan mengenai apa aja sih yang ada di Fakultas Ilmu Komunikasi dan Fakultas Teknik dan Informatika di UMN. Nah, itu tadi keseruan acara Open House UMN di FH dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan Fakultas Teknik dan Informatika. Sekarang aku mau ngajakin sahabat UMN ke lecture theater atau LT untuk melihat apa sih keseruan acara Open House dari Fakultas Bisnis dan Fakultas Seni dan Desain. Yuk, ikutin! Nah, sekarang aku udah ada di depan lecture theater atau biasa dibilang LT. Kalian udah pada penasaran kan pastinya gimana sih acara Open House dari Fakultas Bisnis dan Fakultas Seni dan Desain? Udah pada kepo kan? Halo, perkenalkan nama saya Jocelyn Valencia. Saya merupakan alumni dari Universitas Multimedia Nusantara, jurusan Digital Journalism angkatan 2020. Dan saat ini saya merupakan Digital Content Creator di Kompas TV Jakarta. Halo, nama saya Frans Layendra. Saya UMN Public Relations 2012. Saat ini bekerja sebagai co-founder dari sebuah skincare brand, Finally Found You. Memori yang saya paling ingat adalah ketika saya berkuliah di UMN, banyak sekali koneksi yang saya dapatkan begitu, karena ketika berkuliah di UMN saya tidak hanya belajar teori tetapi belajar praktik dengan dosen-dosen yang memang praktisi, ahli di bidangnya. Kemudian ketika saya join di sebuah media kampus yaitu UMN Radio, saya memiliki banyak sekali pengalaman menarik sebagai seorang produser. Di sana saya bisa bertemu dengan banyak public figure yang saya undang, musisi dan tokoh-tokoh ternama lainnya. Oke, pengalaman berkuliah di UMN tentunya semuanya berkesan, baik dari kegiatan kampus, akademisnya. Nah, yang paling saya ingat memang saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa dari program-program kampus, lalu juga dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa, organisasi, dan juga akademisi dan juga praktisi yang diberikan dari kampus kepada saya. Buat teman-teman yang sudah lulus, yang wisudawan baru, tetap semangat terus. Di UMN ini tidak menutup kemungkinan kalian bisa bekerja sebelum wisuda, jadi maksimalkan kesempatan itu dengan baik. Jangan lupa untuk terus gali potensi diri, keluar dari zona nyaman sehingga bisa menjadi the best version of ourselves. Oke, untuk wisudawan baru, congratulations sudah mencapai titik di mana kita sudah harus berlangkah memanfaatkan semua yang telah kita dapatkan dari selama berkuliah di UMN. Jadi stay hydrated dan juga tetap semangat untuk menjalani kehidupan kita dan manfaatkan kesempatan ini menjadi sebuah momentum untuk kita bisa menjadi pribadi yang bermanfaat di masyarakat. Buat teman-teman dari SMA menuju kuliah, jangan lupa untuk menjadi mahasiswa yang aktif berorganisasi, ikut berbagai kegiatan sebanyak mungkin, karena nanti di dunia kerja yang dilihat itu tidak hanya pengalaman akademis, tetapi pengalaman kita juga bersosialisasi dengan orang, kemudian pengalaman kita dalam berorganisasi selama di kampus itu akan sangat membantu kita sekali. Jadi pesan saya, jangan menjadi mahasiswa yang kupu-kupu, tetapi aktiflah, karena itu akan berguna bagi
masa depan kita. Oke, untuk mahasiswa baru, welcome to UMN. Tentunya ini menjadi satu wadah untuk kita bisa belajar, berorganisasi, berkoneksi sebanyak mungkin. Jadi tetap aktif, tetap fokus dengan tujuan kita untuk masa depan yang lebih baik, karena tentunya sudah ada fasilitasnya, tinggal kita manfaatkan dengan baik. Jadi buat teman-teman yang bingung mau kuliah di mana, saya menyarankan untuk masuk di Universitas Multimedia Nusantara, mengingat UMN merupakan salah satu kampus di Gading Serpong dengan lingkungan yang nyaman, aman, dan berada di bawah naungan Kompas Gramedia, sehingga terjamin buat teman-teman yang nanti setelah lulus mau langsung bekerja itu akan sangat terbantu sekali. Kemudian UMN juga memiliki akreditasi A dan merupakan Green Campus yang mendukung sustainability. Jadi buat teman-teman yang mau masuk kuliah, langsung aja ke UMN. Oke, untuk teman-teman yang akan masuk ke UMN, tentunya ini menjadi satu opsi kampus yang menurut saya patut dipertimbangkan dan juga dipilih, karena kita bisa lihat dari segi fasilitasnya. Selain itu juga ini adalah Green Campus yang mendukung kegiatan belajar mengajar kita dengan baik gitu ya, karena lingkungan yang baik tentunya juga mendukung edukasi yang baik dan juga motivasi kita juga semakin baik. Halo semuanya, salam kenal, nama saya Septiandi. Saya jurusan Teknik Komputer angkatan tahun 2016 dan saya berkarir di Google Cloud Partner, namanya Devoteam Cloud Services. Halo semua, perkenalkan saya Lian Gunardi. Sebelumnya di Teknik Fisika angkatan 2019 UMN. Sekarang saya bekerja sebagai Green Building Consultant di EcoBuild Green Building Consultant, jadi memang cukup berkaitan dengan UMN yang sudah menjadi Green Campus. Nah, jadi kalau di teknik komputer itu teman-teman, kita itu ada namanya bengkel gitu. Bengkelnya tempat perkumpulan di mana semua angkatan itu bisa bergabung menjadi satu. Jadi teman-teman, kalau yang ada khawatir dengan pelajaran segala macam, di situ kita bisa berkumpul dan saling berdiskusi satu sama lain. Terkait memori, saya dulu banyak aktif di himpunan, jadi sebagai wakil ketua. Dan itu kita bekerja bersama dengan teman-teman himpunan lainnya, kita membuat proker, dan di situ itu cukup menyenangkan daripada kita hanya kuliah pulang. Lebih banyak benefit yang bisa kita dapatkan di sini. Nah, benefit yang paling berkaitan dengan aku saat ini adalah kita tuh diajarkan untuk selalu berpikir kritis, gitu. Karena saking banyaknya pelajaran-pelajaran yang mungkin challenging gitu ya. Ketika challenging itu kita diminta untuk berpikir kreatif. Ketika kita berpikir kreatif, kita bisa mempersiapkan diri lebih baik untuk pekerjaan. Bagi para wisudawan, congratulations sudah menempuh satu langkah step pada kehidupan. Kedepannya tetap tingkatkan skill dan soft skill, karena itu memang yang diperlukan di pekerjaan saat ini, dan juga untuk kedepannya tingkatkan juga komunikasi. Komunikasi itu yang paling penting, dan tetap stay humble. Congratulations untuk teman-teman yang sudah lulus. Tips dari aku adalah kalau kalian ingin survive di dunia karir, pastikan kalian terbiasa untuk mendengar. Jangan banyak berkomentar, tapi dengar aja. Karena masukan dari orang yang lebih besar, kita nggak bisa bilang semuanya benar, tapi ambil yang baik, gitu. Karena dengan begitu, teman-teman bakal dianggap, oh, you're a good listener. Ketika mereka senang sama kita akan bisa dibawa karirnya. Diikuti dengan kemampuan skill, soft skill maupun hard skill yang kita pakai dan kita kembangkan di saat bekerja nanti. Nah, mungkin untuk teman-teman yang baru masuk ke dalam UMN, pastikan kalian aktif gitu, karena kita kuliah itu untuk mempersiapkan dunia kerja gitu, untuk berbisnis kah atau untuk lain hal yang akan kita persiapkan nanti. Goals-nya adalah kalian harus aktif, cari relasi teman-teman yang mungkin menurut kalian pintar atau have a unique skill. Nah, itu deketin semuanya, karena relasi-relasi seperti itu semua akan terpakai di masa depan ketika kalian bekerja nanti. Bagi para mahasiswa baru di UMN, selamat datang di UMN. Have fun di kampus, jangan terlalu pusing. Tetap kembangkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan dari mata kuliah, tapi juga kembangkan juga bisa di organisasi di himpunan, bisa juga di UKM-UKM. Tetap tingkatkan relasi karena itu memang penting. Yuk teman-teman, kita bergabung di UMN karena UMN itu salah satu Green Campus yang ikut mendukung SDG demi masa depan yang lebih baik. Bagi teman-teman yang mau berkuliah di UMN, UMN ini merupakan suatu Green Campus yang sangat bagus. Jadi dari segi sustainability-nya itu, dari segi penggunaan energinya, penggunaan air, bahkan sampai ke pengelolaan sampah dan juga area hijaunya, itu sangat bagus di UMN. Seperti yang bisa kita lihat saat kita keliling, di UMN itu memiliki area hijau dan juga tempat terbuka yang
bisa kita gunakan sebagai tempat berkuliah. Oke, halo semuanya, nama saya Steven Hani, jurusan manajemen angkatan 2014. Sekarang bekerja di Google sebagai account strategist. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Michelle Miharja. Aku adalah alumni UMN angkatan 2020 dari jurusan akuntansi. Sekarang aku bekerja di salah satu Big Four accounting firm di EY Indonesia dan menjabat sebagai junior auditor. Perkenalkan, nama saya Karin Alisa Sasha. Saya alumni dari jurusan perhotelan dari angkatan 2019. Dulu aku tergabung di organisasi mahasiswa himpunan mahasiswa manajemen, dan dulu sangat amat beruntung kalau misalnya aku bisa dapat kesempatan buat langsung coba real world scenarios di mana kita misalnya buat event ataupun kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan. Jadi pastinya nggak cuma hard skill doang didapat di UMN, tapi juga soft skill yang kita dapat di UMN. Salah satunya dengan cara bergabung di organisasi mahasiswa. Benefit-benefit apa lagi? Ya pastinya kita punya dosen-dosen yang praktisi dan juga fasilitas-fasilitas kampus yang mendukung buat perkembangan pembelajaran kita di UMN. Buat memori yang paling diingat, karena dosen aku dulu tuh bekerja juga di salah satu Big Four dan dia juga salah satu dosen yang strict. Jadi aku emang waktu skripsian itu kayak benar-benar dibimbing banget sama dia dan dikasih wejangan yang benar-benar kayak membantu aku banget sih buat menjadikan pribadi aku lebih baik juga. Jadi secara dosennya pun dia mendukung aku. Dan terus memori yang kedua yang diingat itu pas aku selama jadi mahasiswa, aku tuh ikut aktif berorganisasi dan memang aku tuh enjoy banget berorganisasi karena itu lumayan memberikan aku masukan dan juga meningkatkan soft skill aku juga sih secara komunikasi, kerjasama, ataupun juga relasi yang dari beda-beda. Karena kan dari akuntansi, aku tuh punya teman dari berbagai macam prodi dan jurusan juga gitu. Jadi pengalaman aku memang sangat memorable untuk berkuliah di kampus UMN. Bukan hanya dari teori, bahkan praktikum itu benar-benar sangat kita dipersiapkan gimana jadi bisa berkembang untuk sekarang. Dan benar-benar di UMN ini kita dibantu banget benefitnya itu dari magang dan dari mulai pekerjaan-pekerjaan yang dipilihkan itu kita dibantu sekali gitu. Untuk wisudawan yang pastinya semangat karena perjuangan baru mulai sekarang, dan be yourself, show what you have learned, either hard skill ataupun soft skill, dan pastinya jangan takut karena kita itu pasti punya keunggulan yang lebih dibandingkan yang lain. Buat teman-teman wisudawan lainnya dan juga yang lagi nyari kerja, aku yakin teman-teman semua usaha itu nggak ada yang mengkhianati hasil. Jadi buat teman-teman semua silakan bermimpi setinggi mungkin dan jangan lupa mimpi itu nggak gratis. Teman-teman harus ganti usaha dengan usaha, waktu dan juga tenaga. Jadi jangan lupa untuk memberikan 3 hal tersebut untuk capai apa yang teman-teman inginin sih. Jadi apapun pekerjaannya, kalau kita memang selalu berusaha dan juga kita tekun, sabar, aku yakin ada satu saat nanti kita akan memetik buah tersebut. Jadi silakan sekarang daftar ke semua perusahaan yang teman-teman pengenin dan aku yakin teman-teman akan keterima juga. Oke, harapannya tetap semangat aja dan coba buat paling kalau kayak seperti aku, kita tetap terus berkomunikasi kepada dosen-dosen, mungkin para wisudawan yang baru yang masih bingung nih kira-kira ingin bagaimana ke depannya, itu menurut aku konsultasi tetap kepada dosen-dosen, saling berkomunikasi, karena memang kebetulan walaupun aku sudah wisuda, banyak dari teman-teman aku itu diberikan lowongan-lowongan dari seperti itu, jadi sangat amat dibantu sih gitu. Kalau untuk para mahasiswa-mahasiswa baru, terus tetap mengikuti aktivitas sih kalau misalkan menurut aku, karena memang momen kuliah ini dimana kamu adalah step untuk terjun ke dunia pekerjaan. Jadi kumpulkan ilmu semua dan kumpulkan semua aktivitas buat kamu sukses nanti seperti itu. Buat teman-teman mahasiswa baru atau calon mahasiswa baru, teman-teman tolong berikan yang terbaik dalam setiap langkah yang teman-teman jalani, dan aku yakin teman-teman semua pasti ingin meningkatkan soft skill dan juga hard skill teman-teman untuk bisa bekerja di industri yang teman-teman inginin. Jadi jangan lupa untuk tetap aktif dan juga ikut semua kegiatan yang ada di sini, dan juga jangan lupa melupakan akademis karena tujuan kita kuliah itu kan belajar ya, dan soft skill juga tetap harus penting, jadi silahkan imbangi dengan baik. Itu sih. Yang pasti yang pertama harus enjoy,
Terus kedua juga coba ikut kegiatan-kegiatan kampus, ada UKM, ada organisasi mahasiswa, ataupun kepanitiaan-kepanitiaan lainnya, karena itu yang menurutku akan banyak memberikan perkembangan-perkembangan dalam dunia perkuliahan. Buat teman-teman calon mahasiswa baru, ayo kita boleh masuk di UMN, the only green campus in Southeast Asia. Dosen-dosennya baik, teman-temannya baik, pembelajarannya, kurikulumnya juga bagus, dan jangan lupa ikut UMN. Jadi untuk kuliah di Universitas Multimedia Nusantara, kita emang memenangkan beberapa akreditasi dan penghargaan, apalagi Green Campus. Kita memang untuk kampus ini yang bikin aku salut itu sustainability-nya itu sangat dijalanin banget sih, Kak, seperti itu. Buat teman-teman semua, jangan lupa berkuliah di UMN karena aku nggak pernah nyesel untuk memilih kuliah aku di sini. Jadi ayo teman-teman semua kuliahnya di UMN, dan UMN itu salah satu green campus yang ada di Indonesia dengan akreditasi yang sudah diakui secara internasional dan mendukung sustainability untuk keberlanjutan di dunia. Halo, nama saya Bagus Resnaji. Saya UMN Angkatan 2008. Jurusannya itu adalah Digital Cinematography. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Graciela Belinda, biasanya dipanggil Sheila. Alumni Arsitektur 2018. Saat ini aku bekerja di Senara Casa Dekorindo. Itu adalah anak perusahaan dari Eastern Urban Capital sebagai interior designer. Sebetulnya dari 4 tahun aku berkuliah banyak banget memori yang aku ingat. Salah satunya itu nugas sampai subuh sama teman-teman. Terus presentasi-presentasi yang disiapkannya cukup mendadak, cukup sempit waktunya. Dan menurut aku berkuliah di UMN itu banyak benefitnya. Menurut aku salah satu programnya yang magang itu cukup bermanfaat banget bagi aku. Apalagi kita sebagai mahasiswa itu jadi tahu gimana lingkungan kerjanya, pekerjaannya gimana, workflow-nya kayak apa. Jadi kita setidaknya punya pandangan di dunia kerja. Jujur waktu itu kan kurikulumnya sebenarnya kan masih belum sebaik yang sekarang ya. Karena kan namanya saya waktu itu angkatan 2008, digital cinematography itu masih angkatan yang pertama. Dan itu wajar sih sebenarnya, masih ada tahap pembangunan segala macam. Namun uniknya adalah walaupun mungkin kita masih dalam tahapan berkembang, kebetulan saya diajarkan sama beberapa dosen yang sebenarnya emang kompeten di bidangnya. Salah satunya ada Lucky Kuswandi, Joseph Angginun, dan lain-lainnya sih. Sebenarnya yang paling berkesan itu adalah ketika saya kalau kuliah itu, dan kebetulan muridnya juga dikit pada saat itu, jadi kita cukup dekat sama dosen kita gitu. Salah satunya waktu itu aku cukup dekat dengan Lucky Kuswandi waktu itu. Jadi kita sempat bikin film pendek juga, sempat ada beberapa proyek-proyek bareng Lucky Kuswandi juga. Jadi sebenarnya itu sih yang akhirnya aku ngerasa jadi bagian yang terpenting dalam proses karirku ketika setelah lulus di UMN. Jadi intinya udah belajar untuk menjadi profesional juga seperti apa, dan memang benar lebih banyak prakteknya sih gitu loh, karena memang kita kebanyakan emang learning by doing untuk lebih cepat mengingat apapun yang diajari gitu. Teoritis itu udah pasti penting, udah pasti perlu, cuman ya itu tadi menurutku hal yang paling terpenting adalah ketika kita diberi kesempatan sama dosen untuk bekerja sama gitu. Jadi nggak ada gap tuh antara dosen dengan dengan mahasiswanya gitu sih. Buat teman-teman yang mau wisuda, semangat cari kerjanya, jangan menyerah. Aku tahu mungkin teman-teman punya pandangan dari luar kalau cari kerja itu susah, tapi nggak apa-apa. Pastikan teman-teman itu udah punya skill selama kalian kuliah 4 tahun di UMN. Soft skillnya jangan lupa juga diperbanyak, karena di dunia kerja itu kalian bakal ketemu banyak orang, bakal ketemu banyak klien. Jadi kalian setidaknya tuh sudah punya bekal deh untuk nanti kerja di mana. Yang pertama, kalau kita ngomongin jangan ya, ujung-ujungnya pekerjaan itu bukan soal skill aja sih, tapi juga soal etika gitu. Kita masih hidup di Indonesia, kita masih hidup dengan hal-hal yang berbau dengan norma-norma kehidupan yang baik gitu. Ujung-ujungnya adalah kadang ada beberapa yang memang udah jago dan ahli di bidangnya, tapi etikanya nggak beres. Nah itu juga di-cut dari sebuah produksi. Lalu ada orang yang mungkin masih tahapan berkembang, tapi dia etikanya bagus banget dan mau bekerja dengan lebih baik dan mampu bekerja sama dengan orang-orang lain, karena kan kebetulan di bidangku ini adalah kerja kolaboratif ya, bikin film
itu bukan kerja perseorangan, jadi nggak bisa tuh yang kayak oh ya udah gue jago di satu sisi udah selesai gitu, nggak bisa kayak gitu. Jadi memang dituntut untuk bisa bekerja sama dengan baik, maka dari itu etika itu nomor satu sebenarnya. Karena banyak juga produksi-produksi yang selalu bicara bahwa kayak iya sih anak ini bagus nih hasilnya di A, tapi ternyata dia selalu tidak bisa berpikir kritis di saat di lokasi, bekerjanya juga tidak maksimal, alhasil kita udah nggak peduli lagi dengan hasil yang baik, tapi bisa jadi kan itu kan masalah tempat ya. Tapi yang paling penting lagi adalah masalah inisiatif, etika itu udah paling penting sih. Dan mau belajar ujung-ujungnya, gitu sih paling. Buat teman-teman yang baru mau masuk kuliah, saran dari aku sih perbanyak teman-teman, perbanyak ikutin organisasi karena menurut aku teman itu salah satu faktor pendukung buat kalian semangat kuliah, semangat nugas. Untuk organisasi juga menurut aku itu salah satu yang akan mendukung nanti akan kerja karena udah ada bayangan nih relasi ke orang lain kayak gimana, harus bersikap gimana sama orang lain kayak gitu. Jangan untuk mahasiswa baru. Pada dasarnya saya juga kupu-kupu sebenarnya. Dulu saya kupu-kupu sebenarnya. Tapi saya akhirnya menyesal ketika saya sudah menginjak di 3 tahun atau 4 tahun setelah saya lulus. Karena saya ngerasa ternyata pekerjaan itu selalu hadir ketika kita memang punya relasi yang bagus gitu. Kadang kita nggak boleh mendiskreditkan atau mengunderestimate kayak misalkan temen gue biasa aja bla 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 segala macam, gue nggak mau gaul gitu, gue malas apa segala macam. Dan ternyata mostly pekerjaan itu adalah dari pertemanan. Kayak misalkan kalau kita ngelihat di zaman sekarang ini, saya pernah dapat ujangan juga dari Bang Marcel Batara Gumpar. Dia di OP-nya Sedustri kemarin tuh, dan juga menang FVP juga. Dia juga bilang kayak it's not all about the projects, tapi bagaimana the family that you build. Jadi memang kita itu dituntut untuk kayak jangan sampai kita cuma fokus sama hasil aja, tapi kita juga ngebangun keluarga untuk bekerja sama. Poinnya itu sih, intinya bekerja bareng sama pertemanan. Ujung-ujungnya kan masalah etika, masalah family, ya gitu lagi. Esensi dalam kehidupan sih, keluarga gitu. Buat teman-teman, saran dari aku jangan lupa masuk UMN ya, karena dari aku juga alasan aku masuk UMN itu karena banyak nih dari orang-orang yang bilang kalau kampus UMN itu bagus, asri, dan masuk juga di salah satu green building yang sustainability. Untuk teman-teman yang mungkin masih berpikir untuk kayak mau masuk kampus UMN apa tidak, sejujurnya kampus ini udah jauh berkembang lebih baik dari masanya saya, dan saya lihat dari segi fasilitas, dari segi kebutuhan dari para dosen, maksudnya kemampuan dosen-dosen di sini dan bagaimana mereka mengajarkan untuk untuk para mahasiswa ini untuk berkembang lebih baik lagi. Pada dasarnya ini udah jauh lebih baik dibandingkan saya pada masa itu, dan saya ngerasa fasilitas yang ada yang sekarang ini itu udah menjadi sebuah acuan yang sangat baik kali ya buat teman-teman untuk bisa memilih UMN itu sebagai kampus kalian sih. Dan apalagi dosen-dosen di sini juga banyak yang praktisi juga, dan baik lagi dosen juga sebuah channel ya pada dasarnya seperti itu. Itu yang paling penting. Dan satu hal lagi, kalian diberi kebebasan untuk berkarya. Poin pentingnya adalah kalau misalkan kalian cuman lebih banyak untuk ya belajar teori itu penting, basic itu penting, tapi balik lagi kalau basic itu tidak dikembangkan dan itu dilakukan dan untuk membuat sesuatu atau berbuat karya tuh ya sama aja bohong sih. Jadi menurutku semua fasilitas, dosen-dosen dan segala macam yang ada di sini, dan apalagi pertemanan-pertemanan di sini kan juga cukup baik. Jadi menurutku, dan satu lagi, UKM-UKM-nya juga menarik menurutku, karena waktu itu aku juga ikut UKM beberapa, basket segala macam. Jadi manfaatilah fasilitas yang ada di sini, dan aku yakin bisa menjadi sesuatu buat kalian sih. Nah, itu tadi teman-teman rangkaian acara di FH dan di LT, sesi sharing fakultas dan juga talk show dari alumni. Nah, setelah itu bagi peserta dan orang tua yang mungkin mau konsultasi rencana kuliah akan ditemani oleh education consultant. Gak cuma itu, di sini juga ada pameran yang disiapkan oleh masing-masing prodi. Gak cuma itu juga, di sini juga para peserta dan orang tua akan diajak kampus tour oleh teman-teman dari kampus visit. Teman-teman, sekarang di belakangku ini ada para calon mahasiswa dan orang tua yang sedang kampus tour nih, yang ditemani langsung oleh teman-teman dari kampus visit.
Nah teman-teman, di samping kanan kiri dan belakang aku ini sedang ada konsultasi perkuliahan nih teman-teman yang diarahkan langsung oleh teman-teman dari Education Consultant. Jadi teman-teman yang mungkin lagi ragu mau masuk jurusan apa, atau mungkin teman-teman yang mau nanya nih mengenai fakultas-fakultas apa aja sih yang ada di UMN, itu nanti akan dijelaskan langsung oleh teman-teman dari Education Consultant. Jadi nggak perlu takut-takut atau nggak perlu ragu, apapun yang kalian mau tanya bisa langsung tanyain sini ya. Nah sahabat UMN, sekarang aku udah ada di depan booth-nya Fakultas Ilmu Komunikasi nih. Sekarang juga aku di samping sebelah kanan aku nih ada Fakultas Bisnis, di sebelah sana ada Fakultas Seni dan Desain, dan juga dari Fakultas Teknik. Jadi buat teman-teman yang datang ke sini, kalian gak cuma bisa konsultasi ke Education Consultant, tapi kalian juga bisa langsung tanya di booth masing-masing fakultas ada nggak prodinya. Jadi kalian nggak perlu ragu, di sini kalian bisa tanya semua hal, mulai dari apa aja sih belajar di setiap fakultas, terus kalian bisa dapat ilmu tentang apa aja, terus nanti di sana kalian mungkin setelahnya akan berkarir menjadi apa gitu. Jadi jangan ragu ya. Teman-teman, gak cuma fakultas-fakultas, tapi di sini juga ada booth-booth dari lembaga-lembaga UMN. Contohnya tidak ada CED. Kalau kalian yang mau belajar bahasa Inggris atau berbagai macam bahasa yang lainnya, bisa langsung daftar di CED. Gak cuma itu, tapi juga ada UMN Online Learning. Buat teman-teman mungkin yang mau kuliah sambil kerja, bisa banget nih. Ada informasinya di UMN Online Learning. Gak cuma itu, ada juga UMN Internasional. Jadi di sini itu gak cuma UMN reguler, tapi juga ada kelas internasional nih. Di sini informasinya. Dan kalau kalian yang mau tinggal di dormitory, bisa banget daftar di sini ya guys. Gak cuma itu, belum sampai di situ teman-teman. Di sini juga ada namanya UDL, UMN Digital Learning gitu. Dan ada DigiLab nih teman-teman. Nah teman-teman, kita bakal memasuki sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu door prize. Siapa sih yang nggak mau dapat door prize? Jadi door prize ini bisa diikuti oleh semua peserta, dan hadiahnya banyak banget. Mulai dari voucher belanja, emas murni, sampai beasiswa UMN. Yuk ikutin keseruannya. Wah teman-teman, kita udah sampai di sesi yang kita tunggu-tunggu dari pagi nih, yaitu sesi pembagian door prize. Di belakang ini lagi disebutin nih nomor-nomor berapa aja sih yang bakal mendapatkan hadiah-hadiah tadi aku udah sebutin. Itu udah voucher belanja, beasiswa UMN, sama satu lagi emas murni. Halo sahabat UMN, jadi aku udah sama teman-teman yang mendapatkan door prize hari ini. Kali ini yang mendapatkan door prize emas ya. Yuk kita tanyain deh gimana perasaannya. Halo semuanya. Halo. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu nggak nih dari Tante? Mungkin Tante mau mewakilkan anak ya berarti ya? Iya. Oke, boleh Tante. Anak Tante kelas 12 ya berarti, dari sekolah mana nih? SMA 1 Leo 2 Kosambi. Wow, dari Kosambi jauh-jauh ke UMN, mantap. Kayaknya yang udah jauh-jauh ke sana tuh. Oh iya, udah ke sekolahnya duluan ya? Iya. Oke, mantap, keren-keren. Kalau kamu? Aku Yuriko dari Mutiara Bangsa 3. Oke, kalau kamu? Dari sekolah. Nama dan sekolah? Nama aku Alicia Mahda Fikia dari sekolah SMK Bakti Data. Oh, mantap. Oke, kalau kamu? Nama saya Rizky Ramadan dari SMN 10 Kabupaten Tangerang. Oh, wow. Gimana nih udah dapat door prize hari ini, mendapatkan emas murni, gimana perasaannya? Boleh mungkin dari kamu, gimana perasaannya? Kalian berdua? Terus kaget. Kaget ya, kayak gak nyangka ya. Awalnya kan aku udah pesimis ya udah lah. Aku Iya. juga lagi main HP. Iya, iya. Dipanggil. Dipanggil. Sempat terbang aku di depan. Oh my god. Kayak gak nyangka kayak datang ke sini gratis kan pendaftarannya, terus tiba-tiba dapat emas murni. Wow, seneng ya. Seneng Oke, banget, terima mantap. kasih. Sama-sama. Kalau Tante mungkin sama kamu gimana perasaannya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lumayan buat bantuan sekolah. Iya, alhamdulillah Tante buat nambah-nambahin gitu. Wow, kalau kamu gimana perasaannya nih? Ya ini kan undian terakhir ya. Iya, iya. Terus udah sempat mau pulang juga beneran. Iya, iya. Tiba-tiba 372 kepanggil. Oh iya, nama paling terakhir ya Iya, dipanggil ya. nama Wow, terakhir. keren banget. Seneng ya kayak iseng-iseng berhadiah terus dapat informasi mengenai UMN juga ya. Wow, keren-keren. Mantap. Terima kasih. Selamat siang Tante. Hai.
kamu boleh perkenalan diri dulu ke sahabat UMN. Halo semua, nama aku Melvina Patricia. Oke, gimana udah mengikuti rangkaian acara ini? Kamu dan Tante dapat apa aja nih, informasi apa aja? Seru banget dan aku juga minat mau masuk strategi communication depan. Jadi aku dapat banyak insight dari acara ini. Jadi aku bisa tahu nih apa aja fasilitas yang ada di UMN, apa aja yang akan dipelajari di strategi communication. Terus gimana nih Tante sama kamu juga kesannya tentang kampus UMN? Mungkin dari gedungnya atau apapun gitu. Gedungnya bagus, unik, pokoknya itu. Oke. Pokoknya fasilitasnya juga nyaman ya. Fasilitasnya juga bagus-bagus banget. Oke, sahabat UMN, sekarang aku udah bareng teman-teman yang tadi mengikuti rangkaian acara open house. Kita tanya-tanya yuk. Hai guys. Oke, kalian dari mana aja nih? Oke, aku dari Seman 17 Kabupaten Tangerang. Wow. Sama aku juga dari Seman 17 Kabupaten Tangerang. Sama aku juga. Sama, oke. Sama dari Seman 17. Sama. Jangan kalian sama semua. Oke, sama semua. Oke. Oke, gimana nih kalian setelah mengikuti rangkaian acara open house hari ini? Seru banget. Keren banget. Teknik elektro itu keren banget. Keren banget. Oke, keren banget ya, keren. Asik-asik, banyak yang bagus, apalagi di perfilman. Perfilman keren ya. Terus rencananya kalian udah kebayang nggak mau masuk jurusan apa? Kamu dulu deh. Oke, pegang. Enggak, aku aja emang. Oke, aku mau masuk teknik elektro dong yang pasti. Mantap. Kalau kamu? Kalau aku digital jurnalisme. Oke, kamu? Fisika saya. Fisika, teknik fisika ya. Kalau aku perfilman. Perfilman keren. Aku mau strategi komunikasi. Oke, sama. Aku manajemen. Kamu yang di belakang? Manajemen. Manajemen, oke. Jadi tahun depan ya kalian rencananya ya? Oke. Semoga benar masuk UMN. Terus kayak tadi udah dapat informasi tentang apa aja? Apa aja yang di-sharing-sharing sama kakak-kakaknya? Ya, mulai dari jalur-jalur masuk ke UMN ini sih. Oke, jalur beasiswa gitu ya. Oke. Ya, sama proses. Oke. Kuliahnya seperti apa? Belajar-belajarnya. Fasilitasnya gimana? Wah, lengkap lah. Mantap itu. Udah sempat ya lihat. Komplit banget, Zak. Keren-keren banget kan? Ini Jimmy juga, Bu. Keren. Semoga tahun depan kita ketemu ya. Amin. Oke, bye. Halo dulu. Nah, itu tadi keseruan rangkaian acara open house kali ini. Semoga dari acara hari ini teman-teman para calon mahasiswa mendapatkan banyak pencerahan, mendapatkan banyak informasi, dan mungkin kalian yang tadinya ragu nih mengenai apa sih jurusan yang kalian minati, dan semoga hari ini kalian bisa menentukan ya. Oke, sekian dari aku. Bagi kalian masih penasaran mengenai informasi tentang UMN, kunjungi website kami ya di www.umn.ac.id, dan jangan lupa juga follow semua media sosial kami. Bye sahabat UMN. Dah. Yuk ikut masuk ke UMN. Yuk ikut akunya belum. Yuk ikut aku masuk. Kamera, rolling, dan action. Halo Sobat UMN, Tiara di sini. Aku kembali lagi menggantikan Kak Angel buat nemenin sekali lagi buat nemenin Sahabat UMN. Oke. Langsung ya. Halo Sobat UMN, Tiara di sini. Aku kembali lagi untuk